Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian pelaku, dirinya telah beraksi sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang nenek jadi korban penipuan seorang pria dengan menjanjikan pemberian bansos di Boyolali, Jawa Tengah. Dan akibatnya korban kehilangan sejumlah perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian puluhan juta rupiah. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan memperdaya lansia di rumah korban di Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berdalih memberikan bantuan pemerintah, pelaku meminta korban melepaskan perhiasan berupa cincin saat akan difoto dan menaruhnya di meja agar terlihat tidak mampu. Pelaku juga meminta korban difoto sambil memegang buku rekening dan uangnya sendiri, seolah-olah korban telah menerima bantuan. Saat korban membuatkan minuman, pelaku langsung membawa kabur perhiasan cincin dan uang korban. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan 2 cincin emas masing-masing 4 gram dan 5 gram, serta uang tunai Rp700.000 hilang dengan total kerugian puluhan juta. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Kasus ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang tak dikenal yang mengaku membawa bantuan pemerintah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Tidak terima mobil akan dijual mantan istri, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan istri dan anak kandungnya. Akibat kejadian itu, kedua korban terluka. Bersama anaknya, seorang wanita melapor ke Polrestabes Palembang setelah dianiaya oleh mantan suaminya di rumahnya di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dari kesaksian korban, pelaku marah karena tak terima mobil milik mereka akan dijual. Pelaku pun mengamuk dan menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Saat ini polisi masih mendalami laporan keduanya. Pelaku dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 6 bocah di bawah umur diamankan setelah kedapatan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku melakukan aksi tersebut usai menonton aksi anarkis pengunjuk rasa di media sosial. Sebuah rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah dirusak 6 bocah di bawah umur. Para pelaku yang masih duduk di sekolah dasar melakukan aksi tersebut setelah menonton aksi anarkis pengunjuk rasa di media sosial. Akibat kejadian itu, pemilik rumah yang keberatan melapor ke pihak berwajib hingga para pelaku diamankan. Kepolisian Polsek Batang yang menerima laporan melakukan persuasif secara humanis terhadap para pelaku karena masih di bawah umur. Peristiwa ini jadi pengingat bagi para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karangmamo, iNews melaporkan. Seekor monyet liar berkeliaran mengacak-ngacak warung warga di Tangerang, Banten, di mana monyet jenis ekor panjang tersebut dapat ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Kita ke mancanegara, harga diri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertaruhkan ketika ditinggal kabur delegasi saat berpidato di Majelis Umum PBB. Di sisi lain, pidato Presiden Prabowo justru mendapat pujian dari sejumlah pemimpin dunia, tidak terkecuali Donald Trump.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditinggal kabur sejumlah delegasi negara saat ia menyampaikan pidato di Majelis PBB New York, Amerika Serikat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas genosida Israel terhadap Palestina. Tidak ketinggalan aksi walkout juga dilakukan oleh delegasi Indonesia. Netanyahu semula naik ke atas panggung untuk membantah tudingan terhadap Israel dan mengancam serangan Iran pada negara yang ia pimpin. Namun pada malam itu Netanyahu dibiarkan berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong. Berbeda dengan Presiden RI Prabowo Subianto, pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB justru mendapat pujian dari banyak pemimpin dunia. Salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian itu disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat itu menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Bahkan ia menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan kerja terjadi saat persiapan Nongko Jajar Culture Festival di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seorang kru panggung tersetrum listrik saat memasang instalasi listrik di atas panggung. Ya Allah, sak kenera. Ya, lancar ndak sandalan. Ya Allah, parini. Evakuasi seorang pekerja yang tersetrum listrik tegangan tinggi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi saat kru sedang mempersiapkan panggung untuk acara Nongko Jajar Culture Festival di lereng Gunung Bromo. Korban Wahyu Buliajati pingsan diduga akibat kepalanya menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketika pemasangan lighting dan juga gejotron dan ada kabel setrum yang tegangan tinggi, itu langsung nyamper kena saya itu. Dan langsung dari rekan-rekan temannya itu langsung diamankan, langsung dibawa ke RS Melawang. Korban selamat dan saat ini dalam perawatan medis. Sementara itu rangkaian acara NCF tetap diselenggarakan sesuai jadwal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah inovasi kuliner hadir melalui peluncuran food truck jajanan berbasis kecap. Keliling di 13 kota, food truck memberikan pengalaman baru bagi masyarakat untuk menikmati hidangan variatif dan kreatif. Tren kuliner makin variatif, mulai dari menu tradisional, internasional, hingga menu fusion. Tapi ada satu bahan penting yang tak boleh ketinggalan, yaitu kecap. Food truck jajanan berbasis kecap akan hadir di 13 kota besar untuk mengenalkan beragam menu dengan olahan kecap. Salah satunya nasi goreng saikoro, hidangan fusion yang menggabungkan keunikan rasa dengan sentuhan kelezatan kecap Bango. Nah, kalau menurut aku tuh sangat cocok. Kenapa? Karena dari Bango sendiri kita bisa banyak menginspirasi berbagai menu, terutama menu legendaris, apalagi menu kekinian. Jadi supaya di sini kita bikin menu ini, kali ini nasi goreng saikoro, supaya bisa fit in juga ke anak muda. Tak hanya mengenalkan beragam resep, food truck juga menjadi ajang untuk merayakan kekayaan rasa. Tunggu kedatangannya di kota Anda. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan melakukan penembakan ke arah petugas Intel Kodim 1409 Goa di salah satu bank pemerintah. Oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PRKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PRKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PRKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PRKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PRKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Penganiayaan penjaga rumah artis Zaskia Meka terus berlanjut. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan rekaman CCTV menunjukkan pelaku anggota TNI dan kasus ini sudah ditangani Pom Dam Jaya.
Penganiayaan yang menimpa Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantio, terjadi pada Senin lalu di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat korban dianiaya pemotor yang mengaku sebagai anggota TNI. Usai kejadian, korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, diketahui ternyata pelaku merupakan anggota TNI, sehingga kasus ini pun dilimpahkan ke pihak Pomdam Jaya. Namun hingga kini pihak Pomdam belum mau mengungkap pelaku penganiayaan dengan alasan masih dalam pemeriksaan. Pasca topan Ragasa menghantam Makau, warga berlomba menangkap ikan yang terbawa banjir. Informasi tadi akan sekaligus menutup seputar iNews siang hari ini. Saya David Silahui undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Ada berkah di balik musibah. Sepertinya itulah kata yang pas menggambarkan saat sejumlah warga berburu ikan di jalanan yang masih tergenang banjir pasca topan Ragasa melanda kawasan Makau pada hari Rabu. Mereka berupaya menangkap ikan yang terbawa banjir dengan peralatan seadanya. Mulai dari tongkat, serokan sampah, hingga ember.